Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baik, untuk semester ini kita akan belajar IPA yang terdiri dari 5 KD. Berikut penjelasannya. Pada pembelajaran IPA di kelas 9, nanti kalian akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah sistem reproduksi manusia, kemudian sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, listrik statis, dan listrik dinamis. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Yang kita pelajari pertama tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kemudian penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Kita pelajari dulu yang pertama yaitu tentang organ reproduksi manusia. Organ reproduksi yang pertama adalah pada organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki yaitu terdiri dari testis. Testis ini tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Kemudian testis ini dilindungi oleh selaput yang namanya skrotum yang fungsinya untuk mengatur suhu sehingga testis potensial atau kondusif untuk memproduksi sperma. Sperma yang sudah dibentuk di dalam testis nanti akan masuk ke dalam saluran yang namanya epididymis. Di saluran ini sperma mengalami pematangan. Setelah sperma mengalami pematangan, maka sperma akan keluar lewat saluran ini. Ini namanya saluran vas deferens. Saluran vas deferens itu adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Jadi saluran panjang ini dari saya ulang ya, sperma dibentuk di testis, kemudian dimatangkan di epididymis, kemudian akan keluar lewat saluran vas deferens ya, lewat vas deferens, kemudian sperma akan ditampung sementara di dalam vesikula seminalis. Kalau sperma sudah penuh, maka akan keluar lewat uretra. Ini saluran uretra. Sampai keluar dari tubuh laki-laki. Kemudian di saluran uretra ini tidak hanya sperma saja, tapi air kencing juga lewat uretra. Ini kantong kemih, kemudian ini vesikula seminalis, ini berisi urin atau air kencing, sedangkan di sini adalah sperma. Air kencing keluarnya lewat uretra, sperma juga lewatnya uretra. Jadi uretra ini selain untuk tempat keluarnya sperma, juga keluarnya air kencing. Kemudian untuk penetralisirnya di saluran uretra ini, yaitu ada kelenjar pada laki-laki namanya kelenjar prostat yang menghasilkan zat asam, dan kelenjar Koperi menghasilkan zat basa. Jadi untuk menetralkan atau membersihkan saluran uretra, yang tadi sebagai tempat keluarnya air kencing juga. Saya ulang bahwa sperma dihasilkan di dalam testis yang di sini juga diproduksi hormon testosteron, kemudian dimatangkan di epididymis. Sperma yang sudah matang di epididymis nanti akan keluar lewat saluran vas deferens ini, kemudian ditampung sementara di dalam vesikula seminalis. Kalau sudah penuh, maka nanti akan keluar lewat saluran ini, keluar dari tubuh laki-laki lewatnya saluran uretra dan melewati penis. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi fungsinya masing-masing. Testis memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis menyimpan sementara sperma dalam proses pematangan. Vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra. Vesikula seminalis menampung sementara sperma sebelum keluar dari tubuh. Uretra sebagai saluran untuk keluarnya sperma dan urin atau air kencing. Penis bagian luar organ reproduksi laki-laki sebagai saluran keluar sel sperma dan urin atau air kencing, dan skrotum atau kantong tadi yang melindungi testis, yaitu fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma.
Dan kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam, kemudian kelenjar Golgi menghasilkan zat yang bersifat basa. Kemudian organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yaitu ada dua, ini ovarium kanan dan ovarium kiri. Dan ini terletak pada perut bagian bawah perempuan, ya. Dan setiap 1 bulan sekali sel telur yang dihasilkan itu hanya 1 saja jumlahnya. Bisa bulan ini misalkan dari sebelah kanan, kemudian bisa juga mungkin bulan besok dari sebelah kiri. Jadi sel telur itu dihasilkan 1 bulan itu hanya 1 saja pada perempuan. Dan di ovarium ini, organ ovarium ini selain sebagai tempat pembentukan sel telur, juga sebagai tempat produksi hormon estrogen atau hormon wanita, ya. Kemudian sel telur yang sudah diproduksi di ovarium ini nanti akan yang sudah matang, ya, nanti akan masuk ke tuba Fallopi dengan dibantu atau ditangkap oleh fibra yang ada di infundibulum ini. Ke tuba Fallopi, kemudian sel telur apabila wanita itu belum menikah, maka sel telur itu akan terus berjalan melewati tuba Fallopi atau saluran telur, kemudian menuju ke rahim. Di rahim ini sudah terjadi penebalan endometrium atau dinding rahim, ini rahimnya, ya, ini rahimnya. Nah, sel telur tadi yang sudah matang akan menuju ke rahim. Kemudian apabila tidak ada sperma yang membuahi, maka endometrium atau dinding rahim ini dan sel telur itu nanti akan meluruh. Ya, sel telur dan dinding rahim akan meluruh atau yang disebut dengan menstruasi pada wanita. Nanti darah akan lewat saluran vagina. Nah, ini kalau serviks ini berarti lahir rahim, ya, perbatasan antara vagina dengan rahim. Begitu. Kemudian kalau terjadi pembuahan bagaimana? Apabila sel telur bertemu dengan sperma, maka bertemunya atau fertilisasinya, pembuahannya itu terjadi di sini, di saluran tuba Fallopi. Sel telur yang dibuahi oleh sperma nanti akan membentuk zigot, zigot nanti akan berkembang menjadi embrio, embrio nanti akan mengalami implantasi berada di rahim dan mengalami perkembangan sampai 9 bulan 10 hari menjadi janin, ya. Kemudian nanti akan lahir lewat saluran vagina. Begitu. Kemudian ini organ reproduksi perempuan tadi ovarium, infundibulum sudah saya jelaskan tadi, ya, nanti dibaca lagi di diktat ataupun di slide ini. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi manusia, ada gonorai, ada sifilis, herpes. Kita pelajari dulu yang pertama, gonorai disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorai. Ini bakterinya seperti ini, anak-anak. Ya, bakterinya dilihatnya harus menggunakan mikroskop, harus diperbesar. Gejalanya apa kalau mengalami gonorai? Itu gejalanya adalah kencing nanah. Ini berarti kebersihannya kurang, ya. Kemudian sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, ini bentuknya kayak gini bakterinya. Ini juga sangat kecil sekali. Gejalanya apa? Luka pada organ kelamin. Kemudian yang ketiga adalah herpes, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Gejalanya gatal pada kulit kelamin. Ini virus, ya, ini virusnya. Kalau ini tadi bakteri, ini bakteri. Kalau yang herpes itu adalah virus. Kemudian AIDS. Kamu tentunya sering dengar AIDS. Nah, AIDS itu disebabkan oleh virus. Virusnya namanya HIV. Bentuknya seperti ini. Seperti virus corona, ya. Nah, menyerangnya apa? Menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi yang diserang adalah sel darah putih. Ya. Kemudian keputihan disebabkan oleh infeksi jamur. Ini biasanya dialami oleh wanita. Disebabkan oleh infeksi jamur, albikan, bakteri, virus, dan parasit ini. Gambar jamurnya, ya, seperti ini. Gejalanya apa? Ada cairan keabu-abuan atau putih di organ kelamin wanita. Biasanya dalam bentuk lendir. Jadi kalau misalkan
Di antara kalian ada yang mengeluarkan cairan keabu-abuan, kemudian kok gatal, itu berarti kamu mengalami ini keputihan. Tapi ada juga keputihan yang yang biasa ya. Jadi biasanya kalau menstruasi itu biasanya keputihan dengan yang pekat, tapi tidak berwarna abu-abuan atau putih susu, tapi warnanya jernih, itu nggak apa-apa, normal. Tapi kalau misalkan keputihannya itu kok warnanya keabu-abuan atau putih susu, kemudian mungkin ada yang sampai kehijauan dan rasanya gatal, itu harus segera diobati. Kemudian epididimitis, ini pada laki-laki, disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Ini karena dilakukan hubungan seksual yang yang bebas gitu ya. Gejalanya pembengkakan pada salah satu testis. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa laki-laki mempunyai 2 testis yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Itu yang saya jelaskan, dan ini yang tugas upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan pada organ reproduksi manusia. Silahkan kalian cari jawabannya untuk pertanyaan di atas dengan mencari jawabannya di buku, diktat, atau browsing di Google. Dan dikerjakan di portofolio ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.